Halo semuanya, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi biaya produksi. Setiap perusahaan dalam menghasilkan barang maupun jasa tentunya akan mengeluarkan berbagai macam biaya yang kita sebut dengan biaya produksi. Nah, biaya itu sendiri apa sih? Biaya merupakan semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Dalam mempelajari biaya produksi, kalian harus mengenal 7 konsep biaya produksi ini ya. Yang pertama fixed cost atau FC, yang kedua variable cost atau VC, yang ketiga total cost atau TC, yang keempat average fixed cost atau AFC, yang kelima average variable cost atau AVC, yang keenam average cost atau AC, dan yang ketujuh marginal cost atau MC. Fixed cost atau biaya tetap adalah biaya yang besarnya tidak tergantung jumlah produksi. Atau dalam kata lain, apabila barang dihasilkan tidak ada maupun sangat banyak, biayanya tetap sama ya. Kita perhatikan apa saja sih barang yang contoh barang yang termasuk dalam fixed cost ya. Yang pertama di sini ada mesin pabrik ya. Terus ada gaji karyawan, ada biaya gedung atau biaya sewa gedung, ada biaya asuransi, ada biaya bunga utang bank, dan masih ada jenis biaya lainnya ya, yang termasuk dalam fixed cost. Nah, ini peraga untuk kita dapat lebih memahami apa itu fixed cost ya. Q di sini adalah kuantitas barang atau jasa yang dihasilkan, TFC di sini adalah fixed cost-nya. Nah, ketika perusahaan memproduksi 0, biaya yang dikeluarkan tetap sama ya, 200. Ketika barang yang dihasilkan 1 sampai 10, fixed cost-nya juga tetap sama 200. Nah, apabila kita perhatikan dalam bentuk kurvanya, C di sini adalah cost-nya atau biayanya, Q di sini adalah kuantitas barang yang dihasilkan. Dan TFC di sini adalah fixed cost-nya. Ketika barang dihasilkan 0 sampai 10, biaya yang dikeluarkan 200 tetap sama. Sehingga ciri dari kurva fixed cost adalah berbentuk horizontal seperti ini. Selanjutnya, variable cost atau biaya tidak tetap adalah biaya yang besarnya tergantung banyaknya jumlah produksi. Contohnya apa aja sih? Misalnya ada bahan baku. Semakin banyak bahan baku yang digunakan menandakan produksi barang semakin banyak. Lalu ada listrik di sini. Semakin banyak barang yang dihasilkan, tentu penggunaan listrik juga akan semakin banyak. Dan ada tenaga kerja di bagian produksi. Semakin banyak barang dihasilkan, otomatis memerlukan tenaga kerja yang lebih banyak lagi. Dan masih ada lagi contoh variable cost lainnya. Nah, kita perhatikan tabel berikut ya. Ketika barang yang dihasilkan 0, otomatis tidak ada variable cost yang dikeluarkan. Ketika barang yang dihasilkan 1, variable cost-nya 30. Ketika barang yang dihasilkan 2, variable cost-nya 80. Ketika barang yang dihasilkan semakin banyak, otomatis variable cost yang dikeluarkan pun semakin banyak. Sehingga bentuk kurvanya seperti ini. Untuk garis ungu ini fixed cost, untuk garis kuning ini dimulai dari 0 adalah variable cost ya. Jadi cenderung sifatnya semakin meningkat ya variable cost ini. Karena barang yang dihasilkan meningkat, otomatis biaya yang dikeluarkan juga meningkat. Total cost atau biaya keseluruhan adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi sejumlah barang ataupun jasa. Besarnya total cost didapat dari penjumlahan dari fixed cost dan variable cost-nya. Seperti ini ya. Untuk barang yang dihasilkan 0, otomatis jumlah yang total cost-nya hanya pada fixed cost-nya saja karena variable cost-nya tidak ada. Ketika barang dihasilkan 1, otomatis fixed cost-nya 200 ditambah dengan variable cost-nya 30 sehingga menghasilkan total cost sebesar 230. Begitu seterusnya ya. Sehingga apabila kita aplikasikan kepada kurva, total cost di sini dimulai dari titik fixed cost ya. Karena apabila barang dihasilkan 0 tetap ada ya total cost-nya, yaitu fixed cost-nya. Dan terus meningkat sejumlah dengan fixed cost dan variable cost-nya. Kenapa di sini bentuknya meningkat? Karena ada penjumlahan variable cost yang selalu meningkat semakin banyak barang yang diproduksi di sini. Average fixed cost atau biaya tetap rata-rata adalah biaya tetap untuk setiap unit barang yang diproduksi. Besarnya AFC didapat dari fixed cost dibagi dengan kuantitas barangnya. Contohnya begini ya, 0 barang yang dihasilkan, fixed cost-nya 200, otomatis AFC-nya tidak ada. 1 barang yang dihasilkan, fixed cost-nya 200, maka AFC-nya 200. Begitu seterusnya.
Sehingga kurva yang didapat seperti ini. Fixed cost-nya tetap sama, namun AFC-nya atau average fixed cost-nya kenapa menurun? Hal ini dikarenakan semakin banyak barang yang dihasilkan, otomatis rata-rata biaya tetapnya semakin menurun. Makanya kurvanya juga ikut menurun. Selanjutnya, average variable cost atau biaya tidak tetap rata-rata adalah biaya tidak tetap untuk setiap unit barang yang diproduksi. Besarnya average variable cost dapat dicari dengan pembagian dari variable cost dibagi dengan kuantitas barangnya. Contohnya begini ya, barang yang dihasilkan 0, variable cost-nya 0, tentu average variable cost-nya 0. Barang yang dihasilkan 1, variable cost-nya 30, otomatis variable cost-nya 30. Barang yang dihasilkan 2, variable cost-nya 80, otomatis variable cost-nya tinggal dibagi aja ya, 80 dibagi 2, menjadi 40. Begitu seterusnya. Dan sama untuk pengaplikasian kurvanya, dia sama seperti variable cost-nya. Tetap meningkat karena jumlah barang yang diproduksi semakin banyak, otomatis variable cost atau average variable cost-nya juga akan semakin banyak. Selanjutnya, average cost atau biaya rata-rata adalah biaya untuk setiap unit biaya rata-rata untuk setiap unit barang yang diproduksi. Besarnya AC dapat dicari dengan pembagian dari total cost dibagi dengan kuantitasnya, atau penjumlahan dari AFC dan AVC-nya. Yang terakhir, marginal cost atau MC ya, atau biaya marginal, adalah pertambahan biaya yang dikeluarkan yang disebabkan pertambahan unit barang yang diproduksi. Besarnya MC dapat dicari dengan marginal cost sama dengan delta TC per delta Q, atau MC sama dengan TC aksen. Contohnya seperti ini ya, untuk mencari MC, kita lihat dari TC-nya saja. Kuantitas yang dihasilkan 0, total cost-nya 200, otomatis MC-nya nggak ada ya, karena tidak ada perubahan dari sebelumnya. Karena ada penambahan produksi di sini sebesar 1, sehingga total cost-nya 230, maka perubahan yang didapat dari penambahan produksi di sini adalah 30. Maka marginal cost-nya 30. Dan ada penambahan kuantiti lagi, kuantiti yang diproduksi menjadi 2, maka total cost-nya yang berubah di sini adalah sebanyak 50. Jadi marginal cost-nya 50. Begitu seterusnya ya. Sehingga marginal cost kurvanya seperti ini. Nah, ini kita lihat bentuk kurva dalam analisis biaya produksi jangka pendek. Seperti yang tadi kita sudah bahas ya, fixed cost itu bersifat tetap atau horizontal di sini ya, sehingga kurvanya seperti ini. Variable cost dimulai dari 0. Semakin banyak yang barang yang diproduksi, otomatis dia semakin meningkat. Dan total cost dimulai dari titik fixed cost-nya. Walaupun barang yang diproduksi tidak ada, namun fixed cost-nya tetap ada ya, karena fixed cost itu adalah bagian dari total cost. Nah, untuk analisis biaya produksi jangka pendek untuk biaya rata-ratanya, kita lihat di sini dari AFC dulu. Tadi kita sudah bahas ya, kenapa AFC itu turun, karena semakin banyak barang yang diproduksi, otomatis biaya tetap rata-rata yang dikeluarkan akan semakin menurun. Sedangkan kurva AVC di sini pada bagian awal juga menunjukkan gejala menurun, namun kemudian meningkat sehingga membentuk huruf U. Penyebab semakin banyaknya unit yang diproduksi awalnya akan meningkat tambahan total produksi. Namun setelah mencapai tingkat tertentu, produk marginal atau tambahan produksi yang dihasilkan akan semakin menurun. Ya. Semakin banyak barang yang diproduksi, otomatis akan mencapai titik tertentu. Biaya per tenaga kerja sebagai contohnya biaya variabel dan biaya lain yang akan semakin meningkat. Nah, ini contoh peraga yang untuk dapat kita bahas lagi agar kita semakin mengerti ya. Ketika kuantiti yang dihasilkan dari 0 sampai 10, fixed cost-nya tetap, variable cost-nya juga mengikuti, makin banyak barang dihasilkan, makin banyak variable cost yang dikeluarkan. Total cost ini adalah jumlah dari fixed cost ditambah variable cost-nya. Contohnya nih ya, di kuantitas barang 4, total cost-nya adalah 550, yaitu fixed cost-nya ditambah variable cost-nya 1050, sehingga total cost-nya 1600. Marginal cost-nya adalah pertambahan biaya akibat adanya pertambahan jumlah barang yang diproduksi. Contohnya di sini, ketika produksi bertambah sebesar 1, otomatis total cost-nya di sini marginal cost-nya adalah perubahan dari total cost-nya ya.
karena penambahan satu produksi ini, yakni 300. Begitu seterusnya. Ini konsepnya sama seperti marginal produk yang telah kita bahas sebelumnya. Average fixed cost ini tadi, ingat ya, dia adalah rata-rata dari fixed cost-nya. Jadi fixed cost dibagi kuantitasnya. Variable cost di sini adalah rata-rata dari variable cost-nya. Jadi variable cost dibagi dengan kuantitasnya. Dan average cost di sini adalah rata-rata dari total cost-nya. Jadi total cost dibagi kuantitasnya. Silakan kalian pahami lagi. Kalian bisa pause video ini di sini ya. Mari kita lanjut. Ini ada contoh soal ya. Misalnya diketahui TC sama dengan 0,15 Ki kuadrat min 35 Ki ditambah 25.000. Hitung biaya tetap, biaya variabel, dan biaya marginalnya. Untuk tipe soal seperti ini kita bahas. Kita lihat ya, berdasarkan fungsi TC sama dengan 0,15 Ki kuadrat min 35 Ki ditambah 25.000, dapat diketahui biaya tetapnya sebesar 25.000 di sini. Mengapa 25.000? Karena di sini adalah biaya yang paling tidak pernah berubah ya, biaya tetap atau nilainya konstan di sini. Dan biaya variabel adalah sebesar 0,15 Ki kuadrat min 35 Ki. Yang ini ya. Nah, untuk menghitung biaya marginalnya, kita harus melakukan fungsi penurunan ya dalam matematika atau diferensial. Contohnya di sini ya, 0,15 Ki kuadrat min 35 Ki ditambah 25.000, otomatis turunannya adalah 0,30 Ki min 35. Nah, 0,30 Ki itu dari mana? Dari penurunan ini ya, 0,15 dikali 2 angka di sini. Otomatis 0,30. Karena sudah dikali 2, otomatis nilai 2 ini harus di minus 1, sehingga pangkat 1 ya, jadi kita tulis saja 0,30 Ki min 35. 35 ini adalah 35 dikali Ki. Ki ini pangkat 1. Otomatis tetap 35 dan Ki-nya hilang menjadi 0. Jadi angkanya 35. Maka marginal cost-nya adalah sekian ya. Oke, sekian untuk materi hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen ataupun japri ke saya ya untuk anak-anak. Terima kasih semuanya.